Sektor peternakan memiliki peran yang cukup vital dalam perekonomian Indonesia. Tingkat konsumsi masyarakat pada produk peternakan di Indonesia cukup tinggi, seperti daging-dagingan, telur, susu, keju, dan produk lainnya. Produk peternakan Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengisi pasar, baik di dalam negeri maupun pasar di beberapa negara. PT Jatinom Indah Agri merupakan salah satu perusahaan peternakan ayam petelur di Blitar yang berdiri sejak tahun 70-an dan saat ini sudah menerapkan kandang closed house yang berbasis otomatisasi untuk efisiensi produksi. Bidang usaha yang dikelola meliputi usaha peternakan ayam dari hulu sampai hilir. Kami memilih Jatinom karena sebelumnya Universitas Muhammadiyah Malang telah bekerja sama dengan FPP, yaitu Fakultas Pertanian dan Peternakan, di mana persoalan yang terjadi di Jatinom ini adalah dari manual menjadi otomatis, yaitu dengan teknologi IoT, di mana nanti semua kegiatan-kegiatan yang ada di kandang itu bisa dimonitoring dengan menggunakan teknologi digital. Jadi di sini tuh ada dua fakultas, yaitu Fakultas Pertanian dan Peternakan. Beliau itu atau tim itu berperan untuk menggali sesuatu yang terkait dengan peternakan. Kemudian kami ada Fakultas Teknik, itu teknologi yang kita akan kembangkan. Prodi Elektro, kalau Prodi Elektro mengerjakan semua yang terkait dengan alat elektronik. Kemudian untuk teknik informatika yang terkait dengan komunikasi datanya. Kalau industri, teknik industri itu terkait dengan efisiensi, karena masih 80%, ini masih dalam tahap on progress. Solusi yang ditawarkan dari pihak UMM, yakni pengembangan kandang closed house modern berteknologi tinggi, berbasis industri 4.0 yang menerapkan konsep Industrial Internet of Things dan Zero Emisi dalam proses produksi dengan harga yang terjangkau. Hal ini didorong setidaknya 3 hal, yakni laboratorium UMM yang memadai untuk standar industri, sumber daya dosen dan peneliti yang kompeten di bidangnya, dan atmosfer akademik yang menunjang program MBKM. Program ini masih berjalan, hampir dikatakan 80%, yaitu mulai dari PLTS, penggunaan tenaga surya yang sudah kita rasakan di sini, itu sudah bisa masuk rata-rata 37.000 watt per hari ya, dari kebutuhan kita yang mungkin 30%-nya pada saat matahari panas, kalau matahari redup gitu cuma 200 watt mungkin. Nah ini sudah bisa kami rasakan tapi belum bisa terukur. Kemudian fungsi lain seperti alat pengukur telur yang sudah bisa kita rasakan per lajurnya berapa jumlahnya, kemudian dari fungsi sensor-sensor udara, sensor suhu, kecepatan angin dan sebagainya itu sudah bisa kita coba di sini. Namun semuanya itu nanti perlu ada yang bisa mengkompil dalam informasi teknologi yang mana nantinya itu kami bisa merasakan dalam gadget. Adapun rincian kegiatan kelompok kerja meliputi 8 kegiatan,
penghitung telur ayam otomatis, monitoring debit air minum, bilik biosecurity otomatis, otomasi suhu dan kelembaban, otomasi feeder poultry farm, sistem informasi dan monitoring produktivitas telur ayam, model efisiensi sistem produksi telur penentuan kebutuhan pakan ayam petelur, serta sistem pembangkit listrik tenaga surya. Melalui 8 kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi peternakan. Kolaborasi antara mitra, dosen, dan mahasiswa menjadi sangat penting untuk menemukan solusi bersama. Bilik biosecurity yang sudah ada itu masih manual, jadi ketika karyawan memasuki bilik biosecurity dia masih menekan tombol saklar, kemudian begitu keluar juga dia harus mematikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kabut yang dihasilkan masih butiran airnya masih cukup besar, sehingga ketika melewati bilik biosecurity tersebut cenderung badan sama baju itu agak basah, sehingga tawaran kami membuat sistemnya sudah nyala, kemudian nanti selang beberapa detik nanti sistemnya akan mati otomatis. Terus yang kedua, kabut yang dihasilkan itu betul-betul sangat mirip kabut, sehingga kita lama-lama di dalam bilik juga tidak akan basah dan nyaman, sehingga perlu dipastikan selama mungkin sebulan 2 bulan tidak ada masalah. Sangat membantu sekali. Memang untuk saat ini kita belum tahu berapa efektifnya, ya kan? Kita masih belum ada 1 bulan ini, Mas. Ya kan, nanti kita uji coba ini kalau ada hasilnya nanti itu bisa sangat berkelanjutan. Masalahnya kandang itu kan harus jauh dari lingkungan pemukiman penduduk. Jadi kita kan mau nggak mau memang ayam itu menimbulkan polusi. Jadi kita harus jauh dari keramaian. Lah, kejauhan dari keramaian itu kan instalasi listrik dari PLN itu juga sangat terbatas, ya kan? Terus perlu perjalanan yang membutuhkan waktu kita. Jadi nanti ketika kita sudah bisa memantaunya itu semua dari kantor, listriknya kita sudah bisa buat sendiri. Itu menurut saya prospek yang sangat bagus untuk peternakan ke depannya. Kalau harapan kami sih sangat besar sebetulnya ya, karena tadi di awal di dunia industri itu kami fokus ke arah industrinya, tapi belum ada yang memikirin fokus ke arah pengembangan teknologinya. Dengan adanya sinergi ini, saya rasa nanti peluang kedepannya pasti ada dan lebih banyak lagi. Saya rasa pengembangan ilmu ini selalu tumbuh terus. Dengan program ini, betul-betul ini menjadi solusi bahwa penyediaan daripada peralatan dan juga perkandangan yang selama ini kami impor bisa disediakan di dalam negeri. Dan untuk itulah program kerjasama ini harus menjadi solusi sektor pertahanan untuk masa-masa yang akan datang. Sebenarnya ini tidak hanya untuk industri peternakan, juga bisa untuk industri-industri lain karena semuanya ini dikontrol dengan teknologi digital. Jadi bisa ke industri pertanian dan industri yang lain, otomatisasi. Penggunaan teknologi tinggi ini merupakan terobosan penting dalam era baru peternakan modern yang mengedepankan standarisasi hasil produksi peternakan yang ada di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke beberapa negara.